Durung iki. Cek. Wes, Jet. Nah, kembali lagi di channel YouTube si Jiman, dan kali ini kita akan membahas alur cerita film Imperfect. Nah, film ini menceritakan gadis yang bernama Rara. Rara kini harus menjalani hidup dengan penuh tekanan dan bulian karena beda jauh dengan adiknya yang bertubuh seksi dan putih. Rara yang diperankan oleh Jessica Mila yang terlahir dengan gen gemuk dan berkulit sawo dapat warisan dari sang ayah. Sedangkan adiknya yang bernama Lulu diperankan oleh Yasmin Neper mengikuti gen ibunya yang bernama Debbie yang diperankan oleh Karina Suhandi. Ibunya dulu adalah mantan model di tahun era 90-an. Kendati memiliki tubuh yang kurang sempurna dalam pandangan semua orang, namun Rara ini memiliki hati baik yang belum tentu dimiliki semua orang. Ia kerap membantu mengajar di sebuah sekolah untuk anak-anak jalanan, sehingga membuat lelaki yang bernama Dika yang diperankan oleh Reza Radian kini jatuh hati padanya dan mau menerima Rara dengan apa adanya. Rara merasa sangat bersyukur karena mendapatkan sosok kekasih seperti Dika yang menyayangi Rara dengan apa adanya dan menerima keadaan tubuhnya. Namun berbeda kisah dengan sang adik yang mempunyai kekasih bernama Georgie. Ia berpacaran dengan Lulu hanya sekedar untuk menaikkan follower dan populernya di Instagram, bukan karena tulus dan sayang melainkan ada maksud tertentu. Sedikit flashback di masa lalu, ketika umur Rara masih 14 tahun, ayah Rara tewas dalam kecelakaan di tol Jagorawi dan setelah itu rumahnya dijual oleh ibunya dan keluarga Rara pindah di rumah baru. Ketika dewasa, Rara bekerja sebagai manajer riset di perusahaan kosmetik Melati. Perusahaan tersebut dipimpin oleh Kevin yang diperankan oleh Dion Wijoko. Namun di tempat ia bekerja mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan terkait tubuhnya yang bertubuh gemuk dan mendapatkan bulian oleh rekan-rekan kerjanya seperti Marsha, Irene, dan Wiwit, kecuali sahabatnya yang bernama Faye dan atasannya yang bernama Kelvin yang mengakui Rara adalah sosok yang pintar dan profesional dalam bekerja. Suatu hari, Sheila, manajer perusahaan, mengumumkan pengunduran diri di perusahaan itu. Karena perusahaan mengalami masalah keuangan, jadi Kelvin memutuskan mencari pengganti yang bisa mengatasi masalah ini. Terdapat dua kandidat, yaitu Marsha dan Rara. Meskipun Rara ini lebih pintar, ternyata dia tidak menjadi pilihan utama karena penampilan pun harus diutamakan, apalagi kalau bertemu sama rekan kerja Kelvin. Dan Kelvin pun menyuruh Rara untuk merubah total penampilannya jika ia mau bertanggung jawab sebagai manajer di perusahaan itu. Namun jika tidak, posisi manajer terpaksa dikasih ke Marsha. Selain ia tidak percaya diri dan banyak juga rekan kerja yang tidak mendukungnya dan bahkan mengejek hingga membuli karena mempermasalahkan berat badan dan bentuk tubuhnya yang menurutnya mereka tidak pantas menduduki posisi sebagai manajer di kantor itu. Setelah merasa tertekan yang selalu dibully sama rekan kerjanya, akhirnya ia mau mendengarkan saran ibunya untuk mengubah pola makan dan lebih bisa merawat diri supaya ia mendapatkan bentuk badan yang ia inginkan. Rara pun meminta waktu 1 bulan pada bosnya untuk mengubah penampilannya. Kelvin pun memberi Rara kesempatan dengan bantuan Lulu dan ibunya. Ia mulai bekerja keras menurunkan berat badan dengan cara nge-gym dan minum jus buah dan makan sayur secara rutin. Pada akhirnya usaha Rara untuk menurunkan berat badan selama 1 bulan penuh pun tidak sia-sia karena Rara berhasil menjadi wanita pada umumnya yang bertumbuh cantik dan mempunyai penampilan yang menarik. Rara pun mendapatkan posisi sebagai manajer yang ia inginkan. Dan di sisi lain, ibunya Dika, yaitu Bu Ratih, walaupun memiliki usaha kos-kosan, namun beliau tetap saja ia ditagih utang dengan Bu Tuti sebesar 40 juta, padahal hutang sudah lama lunas. Hal ini membuat Dika bekerja lebih keras, seperti memotret iguana hingga mengikuti lomba fotografer. Seiring perubahan tubuh Rara, perilakunya pun ikut berubah. Sikap Rara terhadap teman-temannya berubah drastis karena menurut kekasihnya sendiri, yaitu Dika, merasakan bahwa Rara sekarang tidak apa adanya dan tidak seperti dulu lagi. Sampai-sampai pola hidupnya juga ikut berubah. Rara sebenarnya menyadari bahwa hubungannya sama kekasihnya maupun temannya dekat di kantor sedikit renggang, tapi ia sangat cuek dan mulai berteman sama Marsha yang dulunya pernah membulinya. Dan pada akhirnya ia juga memiliki sikap yang sama dengan mereka yang pernah membulinya. Dan di akhir pekan, seperti biasa, Rara dan Dika pergi mengajar di sekolahan anak jalanan. Ia pun lebih memilih menggunakan taksi ketimbang motor yang dibawa Dika. Dika pun sedikit kesal dan pergi duluan dan akhirnya Rara terlambat sampai di sana. Anak-anak jalan sudah selesai belajar dan ibu Kelvin, yaitu Melinda, mendadak datang di perusahaan Kelvin dan menyebut perusahaan tersebut belum bisa berhasil untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah Kelvin memarahi Rara karena kinerja
kinerja buruk dan perusahaan malah semakin menurun. Ia pun menyalahkan Rara karena jabatan yang harus dipegang sama Marsha diambil oleh Rara dengan tawaran menurunkan berat badan. Hal ini tak sengaja didengar oleh Marsha. Tentu saja Marsha menjadi dendam. Suatu hari Rara sudah berjanji akan mendatangi sekolah anak jalanan untuk merayakan ulang tahunnya. Dika dan anak-anak sudah berusaha payah menyiapkan semuanya, namun ketika ia ingin ke tempat tersebut, Rara disamperin oleh Marsha dan mengajak ke kafe untuk merayakan ulang tahun sebagai sesama rekan kerjanya. Marsha berpura-pura merayakan ulang tahun Rara dengan maksud memberikan minum alkohol. Rara mabuk dan tertidur sampai hampir melupakan perayaan ulang tahun sama anak-anak jalanan di sana. Anak-anak tertidur karena lama menunggu Rara. Dika pun sempat merasa kecewa dengan sikap Rara yang sangat berubah. Rara hanya bisa meminta maaf. Dika diajak teman-temannya untuk mengikuti lomba fotografer dan atas saran temannya dia meminta Lulu, adiknya Rara, sebagai modelnya. Dan suatu hari dalam rapat perusahaan, Kevin menyalahkan Rara karena kinerjanya sangat buruk. Lalu Rara jatuh pingsan lalu dibawa ke IGD dan diperiksa oleh dokter. Ternyata Rara kekurangan karbohidrat dan tekanan darah Rara rendah, efek samping dari dietnya. Setelah dari IGD, Rara pergi hendak menemui Dika. Dika dan Lulu baru menyelesaikan pemotretan. Lulu sedikit tidak percaya diri karena pacarnya sering mengkritik karena mukanya yang bulat. Lalu Dika meyakinkan justru karena pipinya cabai yang membuat Lulu jadi cantik, sama seperti muka kakaknya. Kemudian Dika meminta izin pada Lulu untuk menyingkirkan rambutnya ke belakang dan tiba-tiba Rara muncul. Rara mengira Dika sedang bermesraan dengan Lulu. Rara yang sedang banyak pikiran pekerjaan dan kondisinya yang sangat lemah karena efek dietnya menganggap Dika sama sekali tidak menghargai usaha menjadi cantik. Karena bagaimanapun kecantikan yang sudah dicapai sekarang pun juga dipersembahkan untuk Dika. Namun rupanya Dika malah menggoda adiknya. Dika pun membantah dan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kemudian Rara menyindir apa karena dirinya yang sekarang lebih sukses sehingga membuat Dika minder dan semakin menjauhinya. Dika tersinggung dan merasa kecewa dengan kata-kata yang diucapkan oleh Rara. Ketika pulang, Ibu Ratih menasehati Dika dengan menyebut Rara hanya berusaha menjadi jati dirinya yang sebenarnya. Dan ketika Rara sampai di rumah, Rara dan Lulu pun berkelahi karena kesalahpahaman antara Rara dengan adiknya. Dan Rara mengira dirinya kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya karena selama ini ibunya selalu lebih perhatian sama Lulu. Ibunya pun berusaha menenangkan mereka. Ibunya bercerita bahwa dia mengorbankan dirinya sebagai model agar melahirkan Rara dalam bentuk sesar. Ia memperlihatkan operasi vertikalnya. Mereka bertiga akhirnya berdamai. Lalu Rara mendapatkan kiriman dari Dika, yaitu foto dirinya yang sedang mengajar, mengisyaratkan permintaan maaf dari Dika yang sempat terlibat permasalahan dengannya. Setelah semua yang terjadi, Rara akhirnya mencoba merubah sikapnya menjadi lebih baik. Ia meminta maaf pada Faye. Ia juga memperbaiki kinerjanya di perusahaan dengan mengajukan konsep baru Melati yang saat ini sedang krisis. Lulu merasa sangat muak dengan sikap cowoknya yang selalu mengatur penampilan. Ketika live di Instagram, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkannya. Sementara itu, Rara meminta bantuan pada Faye dan anak-anak kos Bu Ratih untuk membuat studio pemotretan di rumah Dika sebagai permintaan maaf pada Dika. Di acara peluncuran produk baru, Rara mempresentasikan konsep standar kecantikan wanita tidak seharusnya diikat dengan standar karena wanita itu beragam dan Melati hadir sebagai teman yang baik untuk mencapai kecantikan masing-masing yang lebih baik dan lebih bersyukur. Atas dirinya, Rara menampilkan wajah baru dari Melati. Modelnya yaitu Lulu yang insecure dengan wajahnya yang bulat, dan anak kos Bu Ratih yaitu Neti yang insecure dengan payudaranya yang sangat besar, Rita yang insecure dengan tompel di wajahnya, Maria yang insecure dengan rambut keriting, dan Endah yang insecure dengan giginya yang tidak rata. Model ini difoto oleh Dika dan karena ini akhirnya Dika bisa melunasi hutang ibunya. Konsep yang dibawa Rara akhirnya membuat perusahaan Melati bangkit lagi dari krisis. Itu akhirnya kembali untung lagi. Rara bahagia akhirnya mendapatkan perhatian dari semua orang. Setelah semua yang terjadi selama ini membuat Rara lebih bersyukur dan menurutnya cantik aja belum tentu bisa bahagia. Timbangan itu hanya menunjukkan angka, bukan menunjukkan nilai. Kita tidak perlu sempurna untuk dapat bahagia. Nah, pesan dari film ini, jangan insecure dengan tubuh yang dimilikinya karena kebahagiaan tidak bisa diukur dengan timbangan. Cukup sekian dan terima kasih.